Halo, selamat pagi para pecinta matematika. Saya Muhammad Adar Rahman sebagai moderator pada presentasi hari ini. Selamat datang di presentasi kelompok kami yang bertema logika matematika lanjut. Bersama saya ada rekan-rekan saya yang lain, ada Tirza Rurensia Limba, Devani Wulandari, Andi Syaifullah, Syarul Basreli, dan Putri Salwa Tuanani. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai petualangan intelek kita dalam logika matematika lanjut. Yang akan membawakan materi pertama adalah saudari Devani Wulandari. Kepada saudari Devani Wulandari dipersilakan. Oke, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Devani Wulandari, untuk melanjutkan presentasi pada hari ini, yaitu saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu tentang implikasi. Nah, perlu teman-teman tahu, implikasi atau biasa disebut dengan proporsi bersyarat, bentuk proporsinya adalah jika P maka Q. Teman-teman bisa lihat pada tabel di belakang saya ini. Nah, notasinya itu ditandai dengan P tanda panah Q. Jadi, implikasi itu ditandai dengan tanda panah. Nah, untuk P tersendiri ini disebut dengan hipotesis, antecedent, premis, atau kondisi. Sedangkan Q itu disebut dengan konklusi atau konsekuensi. Oke, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di sebelah kanan saya terdapat tabel kebenaran implikasi. Nah, sebelum kita masuk penjelasan, saya meminta teman-teman untuk perhatikan dengan seksama apa yang akan saya jelaskan tentang tabel kebenaran, karena tabel kebenaran ini akan digunakan untuk penyelesaian soal nanti. Nah, untuk tabel kebenaran di samping teman-teman bisa lihat bahwa di situ terdapat dua huruf, yaitu huruf T dan huruf F. Huruf T tersendiri artinya true atau benar, dan F artinya false atau salah. Untuk baris pertama P terdapat T, Q terdapat T, dan jika P maka Q hasilnya true. Baris kedua, jika P true, Q false, maka hasilnya false. Sedangkan baris ketiga, jika P false, Q true, maka hasilnya true. Tapi jika P false, Q false, maka hasilnya true. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan tekankan bahwa implikasi ini hanya mementingkan nilai kebenaran premis dan konsekuensinya, bukan antara sebab dan akibatnya. Jadi perlu teman-teman ingat kembali catatan kecil yang ada di samping saya. Jadi ayo kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini ada contoh kalimat jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur. Untuk notasinya, jika P maka Q. Jadi kita harus pisahkan antara P dan Q. Karena P menggunakan jika dan Q menggunakan maka, jadi di sini adalah kalimat ini adalah P dan ini adalah Q. Q yang ditandai dengan kalimat panah. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran yang sebelumnya, di situ ada P, Q, P, Q. Di situ ada true atau benar ditambah dengan true atau benar, hasilnya adalah true dan lain-lain. Nah, di situ kan ada empat aturan. Nah, soal ini kita lihat masuk pada aturan berapa. Kita lihat aturan pertama dulu. True tambah true sama dengan true. Jika hari hujan, logikanya adalah benar, maka tanaman akan tumbuh subur. Dan benar, jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. Jadi P ini benar, hasilnya true, dan ini hasilnya true. Jadi hasilnya adalah true. Di sini hasilnya true. Oke, itu adalah satu contoh soal yang saya jelaskan. Saya ingin menambahkan sedikit kenapa kalimat yang tadi ada pada contoh yang jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur masuk pada tabel kebenaran pertama, karena perlu ditekankan lagi dan perlu saya ingatkan kembali pada implikasi itu. Dia menekankan bahwa
mementingkan antara kebenaran premis dan kebenaran konsekuensinya, bukan sebab dan akibatnya. Jadi secara logika, jika hari hujan, ya maka tanaman akan tumbuh subur. Jadi untuk P, jika hari hujannya itu true dan makanya tuh maka tanaman akan tumbuh subur, ya true. Jadi hasilnya pada baris pertama. Tapi jika kita rubah kalimat yang tadi menjadi jika hari hujan maka tanaman tidak akan tumbuh subur, maka itu dipertanyakan lagi. Untuk P-nya, jika hari hujan itu benar, tapi maka tanaman tidak akan tumbuh subur, itu masuk salah atau false. Jadi dia masuk pada tabel kebenaran kedua, yaitu true tambah false, hasilnya false. Oke, inilah sedikit materi tentang implikasi yang saya jelaskan pada hari ini. Berikutnya saya akan serahkan kepada saudara saya, Syahrul Basri Eli, akan menjelaskan tentang implikasi dalam bahasa pemrograman. Untuk saudara Syahrul, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Revani Wulandari. Saya akan mengambil alih presentasi dan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh saudari Revani Wulandari. Oke, baik. Implikasi dalam bahasa pemrograman. If C then S. C, ekspresi logika yang menyatakan syarat atau kondisi. S, satu atau lebih pernyataan. S dieksekusi jika benar. S tidak dieksekusi jika salah. Struktur if then pada bahasa pemrograman berbeda dengan implikasi if then yang digunakan dalam logika. Pernyataan if then dalam bahasa pemrograman bukan proposisi karena tidak ada korespondensi antara pernyataan tersebut dengan operator implikasi dengan tanda-tanda berikut. Interpreter atau kompiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan if then secara logika. Interpreter hanya memeriksa kebenaran kondisi C. Jika C benar maka S dieksekusi. Sebaliknya jika C salah maka S tidak dieksekusi. Contoh, misalkan di dalam sebuah program yang ditulis dalam bahasa Pascal terdapat pernyataan berikut. If X lebih dari Y, then Y sama dengan X tambah 10 titik koma. Ya, saya akan memberikan contoh di video berikut. Terima kasih. Oke, baik, kita akan masuk ke video saya. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Ekspresi X lebih dari Y adalah benar karena nilai X lebih besar daripada 1. Baiklah, mari kita masuk ke penyelesaian. X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Ekspresi X lebih dari Y adalah benar karena nilai X lebih besar dari Y. Pernyataan Y sama dengan X tambah 10 jika dilaksanakan hasilnya Y sama dengan 2 tambah 10 sama dengan 12. Kenapa di sini ditulis 2? Karena diambil dari nilai X, jadi 2 tambah 10 adalah 12. Baik, sekarang kita masuk ke materi diimplikasi. Di sini terdapat tabel kebenaran dan notasi untuk diimplikasi dalam logika proposisi yang dilambangkan dengan simbol jika dan hanya jika. Notasi P, jika dan hanya jika Q. Penjelasan, tabel kebenaran menunjukkan nilai kebenaran P jika dan hanya jika Q. T yang bernilai true yaitu benar, F yang bernilai false yaitu salah. Biimplikasi bernilai benar hanya ketika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama. Artinya, keduanya benar atau keduanya salah. Hubungan logis terdapat rumus di bawah tabel. Jika dan hanya jika Q setara dengan P, dengan jika P maka Q, dan jika Q maka P. Oke,
Oke, kemudian di sebelah sini terdapat tabel lanjutan dari penjelasan logika bioimplikasi dalam logika proposisi. Yang terdapat notasi bioimplikasi yaitu P jika dan hanya jika Q. Maknanya adalah kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama. Kemudian terdapat notasi implikasi yaitu jika P maka Q, jika Q maka P. Kemudian yang berikutnya ada gabungan implikasi yaitu jika P maka Q dan jika Q maka P. Yang artinya P implikasi Q dan Q implikasi P. Kesimpulan dari tabel ini adalah P jika dan hanya jika Q dapat dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P. Ini menunjukkan bahwa biimplikasi adalah gabungan dari dua implikasi yang saling berbalasan. Baik, jadi saya akan contoh biimplikasi. Salah satunya adalah jika udara dibuat panas, maka Anda menjadi steam. Dan jika Anda menjadi steam, maka udara dibuat panas. Ini notasinya masih Q jika dan hanya jika P. Kita akan ubah ke notasi standar yaitu P jika dan hanya jika Q. Penjelasannya adalah kita tulis dulu jika dan hanya jika. Di sini kita cari P di bagian mana. P-nya adalah Anda membuat SD. Kemudian kita cari letak Q-nya di sebelah mana. Q-nya udara di luar panas. Ya, jadi penyelesaiannya adalah Anda menjadi ekstrim jika dan hanya jika udara di luar panas. Berikutnya kita akan ubah ke dalam tabel kebenaran. Jadi dalam tabel kebenaran kita akan membuktikan soal ini masuk ke tabel kebenaran yang keberapa. Di sini soalnya Anda menjadi ekstrim jika dan hanya jika udara di luar panas. Jadi hasilnya adalah ini, true plus true, hasilnya true. Mengapa demikian? Logikanya Anda menjadi ekstrim pada saat udara di luar panas. Jadi hasilnya true. Oke, terima kasih kepada saudari Triza. Berikutnya saya Andi Saifullah akan menjelaskan materi berikutnya yaitu argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai P pertama, P kedua sampai P seterusnya. Oleh karena itu Q yang dimana P pertama sampai P seterusnya disebut hipotesis atau premis dan Q disebut konklusi atau kesimpulan. Konklusi atau kesimpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian dan lain-lain. Dalam argumen ada yang sahih atau disebut valid dan palsu invalid. Sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusinya benar bila mana semua hipotesisnya benar, dan sebaliknya jika tidak demikian maka argumen tersebut disebut palsu atau invalid. Jika argumen sahih maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi P1 dan P2 dan P seterusnya, maka Q disebut sebuah tautologi. Kesimpulannya, argumen yang sahih menunjukkan proses penalaran yang benar, dan argumen yang palsu menunjukkan proses penalaran yang keliru atau tidak benar. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh. Perhatikan argumen berikut. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, oleh karena itu tsunami datang. Kita diminta apakah argumen ini sahih atau tidak. Langkah penyelesaiannya adalah kita misalkan
P adalah air laut surut setelah gempa di laut, dan I tsunami datang. Maka argumen yang ada di dalam soal bisa ditulis sebagai hipotesis pertama P maka Q, dan hipotesis kedua P. Oleh karena itu Q. Kita akan gunakan tabel kebenaran untuk membuktikan kesahihan argumen pada soal ini. Dengan cara kita membuktikan proposisi ini sebuah tautologi atau tiga. Proposisi ini P maka Q dan P maka Q. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aksioma, teorema, lemma atau corollary. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Contoh-contoh aksioma yaitu untuk semua bilangan real dan real X dan Y berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Hukum komutatif penjumlahan. Dan B, jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Sedangkan teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Bentuk khusus dari teorema adalah lemma atau corollary. Lemma adalah teorema sederhana yang digunakan untuk pembuktian teorema lain. Sedangkan corollary adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan, atau corollary adalah teorema yang mengikuti teorema lain. Contoh-contoh teorema adalah yang pertama, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Sedangkan yang kedua, untuk semua bilangan real X tambah Y dan Z, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z hukum transitif. Sedangkan contoh corollary adalah jika semua segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sudut corollary itu mengikuti teorema A di atas. Contoh lemma adalah jika N adalah bilangan bulat positif, maka N kurang 1 bilangan positif atau N kurang 1 sama dengan 0. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan pengucapan kata dari anggota kami minta maaf. Terima kasih.